adik-adik. Wah, adik-adik apa kabarnya hari ini? Langsung berdoa agar adik-adik tetap sehat ya. Meskipun begitu, adik-adik jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan menjalankan protokol kesehatan. Dan yang terpenting, jangan lupa berdoa ya, agar Tuhan yang pulihkan kondisi saat ini. Meski kondisi saat ini semakin parah, jangan mengurungkan dan menurunkan niat adik-adik untuk tetap berdoa kepada Tuhan, agar suatu saat kita dapat berkumpul bersama memuji Tuhan bersama-sama. Sebelum itu nih, langsung pengen ucapin selamat ya untuk adik-adik. Wah, di minggu yang pertama, adik-adik sudah ada di kelas yang baru. Wah, adik-adik sudah naik kelas ya minggu lalu. Wah, sebelum itu langsung mau apresiasi adik-adik dulu. Adik-adik sudah pintar, adik-adik sudah hebat. Karena apa? Karena adik-adik tetap taat dan tetap rajin untuk menyembah dan memuji Tuhan. Meskipun 1 tahun belakangan ini kita terhambat akibat adanya pandemi COVID-19 dan dilakukan dengan online, tapi tidak mengurungkan niat adik-adik untuk terus memuji dan menyembah Tuhan ya. Nah, adik-adik, untuk itu langsung yakin nih, adik-adik sekarang pasti sudah berpakaian rapi dengan sikap yang siap ya. Nah, biar makin semangat, kita angkat pujian yuk. Kita bangkit berdiri, kita angkat pujian kuat, hebat, dan besar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Sekali lagi adik-adik. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Nah, adik-adik, benar ya seperti lagu yang telah kita nyanyikan tadi, bahwa Tuhan kita kuat, Tuhan kita hebat, dan Tuhan kita besar. Untuk itu, sebelum kita memasuki kebaktian kita lebih dalam lagi, izinkan Lause untuk memimpin kita dalam berdoa ya. Mari kita ambil sikap berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Engkau telah memberkati kami sehingga kami dapat mengikuti kebaktian pada hari ini. Meskipun online Tuhan, kiranya Engkau yang tahu, Engkau yang pulihkan kondisi saat ini sehingga suatu saat kami dapat berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, langsung mau tanya nih sama adik-adik. Kalau adik-adik diajak oleh teman adik-adik, adik-adik, ayo nanti ujian kita nyontek, kita kerja sama ya. Karena kan guru-guru gak mungkin tahu, guru-guru gak bisa lihat kita. Nah, adik-adik akan jawab apa? Wah, tentu tidak boleh adik-adik. Adik-adik harus menolak itu. Karena apa? Karena itu adalah salah satu perbuatan dosa. Meskipun guru-guru tidak bisa melihat adik-adik, bahkan orang tua pun tidak melihat adik-adik, tapi ingat adik-adik. Ingat apa?
Mata Tuhan melihat. Iya benar, mata Tuhan akan tetap melihat apapun yang adik-adik lakukan. Kalau adik-adik menyontek, wah, meskipun guru-guru tidak tahu, orang tua tidak tahu, tapi Tuhan tetap tahu. Seperti Yusuf ya adik-adik, meskipun Yusuf dihadapkan oleh godaan pada saat di rumah Potifar, tapi Yusuf tidak jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Karena Yusuf taat kepada Tuhan. Untuk itu adik-adik, kita harus taat ya sama Tuhan. Untuk itu, yuk kita bangkit berdiri, kita angkat pujian TAAT, taat. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan ya. Sebelum itu izinkan Nausu untuk memimpin kita dalam berdoa. Mari kita ambil sikap berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, Engkau memberkati kebaktian kami. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan, kiranya Engkau yang berkati persembahan kami agar dapat berguna bagi komisi maupun gereja kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk itu kita angkat pujian Yesus itulah satu-satunya. Halo adik-adik, apa kabar? Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kita siapkan hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan pada kami, sehingga kami boleh pada hari ini beribadah padamu Tuhan, walaupun dalam kondisi yang di rumah Tuhan, tapi kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan dengarkan firman-Mu, kiranya berkati kami, Tuhan siapkan hati kami sehingga kami boleh mendengar firman-Mu ini dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan. Nah adik-adik pernah merasakan adik-adik difitnah sama teman nggak? Padahal teman yang berbuat salah, tapi teman menuduh adik-adik yang bersalah. Dan akhirnya guru pun memarahi kita sehingga kita dihukum oleh guru. Gimana rasanya? Pasti kita akan merasa kesal dengan teman kita. Kita akan
merasa marah, kita akan membenci sama teman kita. Nah, hal itu pun dirasakan oleh Yusuf. Kita sudah mendengar kisah Yusuf 2 minggu yang lalu, yaitu Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Pasti ada perasaan Yusuf sedih karena dia dijual oleh saudara-saudaranya sendiri. Tapi Tuhan tetap menyertai Yusuf. Nah, kita lanjutkan kisah Yusuf, apa yang akan terjadi oleh Yusuf setelah dijual oleh saudara-saudaranya. Nah, di Alkitab pada Kejadian 39 ayat 1 sampai 23 berkata kalau Yusuf itu dijual ke Potifar. Potifar itu adalah seorang kepala pengawal raja. Nah, Yusuf dijual ke sana, akhirnya Yusuf bekerja di rumah Potifar. Nah, dalam hal itu Tuhan memberkati Yusuf. Dia memberkati setiap pekerjaan Yusuf. Akhirnya pekerjaan Yusuf, semua yang dikerjakan oleh Yusuf berhasil. Sehingga tuannya itu Potifar melihat Yusuf kalau Tuhannya itu memberkati dia. Akhirnya Potifar pun mengangkat Yusuf untuk melayani Potifar langsung. Jadi segala kemilikan Potifar diserahkan pada Yusuf untuk dikerjakan. Nah, Tuhan pun memberkati Yusuf dan seisi rumah Potifar pun diberkati. Nah, teman-teman, di Alkitab diceritakan kalau Yusuf itu adalah seorang yang manis sikapnya dan elok parasnya. Nah, itu salah satu sikap yang anak-anak Tuhan. Jadi Yusuf itu disukai oleh banyak. Dan istrinya tuannya, yaitu istrinya Potifar, juga menyukai Yusuf. Dia mengingini Yusuf. Nah, akhirnya istrinya itu selalu merayu Yusuf, menggoda Yusuf, tetapi Yusuf selalu menolaknya. Dia tahu kalau itu adalah perbuatan dosa. Jadi dia selalu menolaknya. Tapi dari hari istrinya Potifar selalu merayu dan menggoda Yusuf. Dan Yusuf pun tidak tergoda, dia selalu menolak. Nah, akhirnya pada suatu hari Yusuf datang ke rumah Potifar untuk melakukan pekerjaannya, tapi di rumah itu tidak ada orang sama sekali, nggak ada pelayan yang lain, hanya Yusuf dan istrinya Potifar. Nah, akhirnya di sana istrinya mendekati Yusuf untuk merayu dan menggoda Yusuf. Tapi Yusuf pun langsung pergi, dia kabur, meninggalkan bajunya. Akhirnya istrinya Potifar pun merasa marah, kecewa, karena ditolak sama Yusuf. Akhirnya dia memfitnah Yusuf dengan bukti baju yang ditinggalkan Yusuf. Dia bilang kalau Yusuflah yang menggoda dia dan merayu dia. Akhirnya istrinya menceritakan hal itu kepada suaminya Potifar, dan akhirnya Potifar pun marah dan memenjarakan Yusuf. Di sini Tuhan memberkati Yusuf juga di dalam penjara, karena kepala penjaranya itu menyukai Yusuf dan menyerahkan tugas-tugas tahanan itu kepada Yusuf. Sehingga kita belajar kalau kita harus hidup taat dan hidup benar di hadapan Tuhan, maka kita akan bisa melawan dosa itu. Nah, kita juga mungkin di sekolah kita bisa diajak teman untuk berbohong atau untuk berantem, atau teman kita mengajak bekerja sama dalam ulangan, menyontek. Nah, kita tahu kalau hal-hal itu adalah perbuatan dosa. Nah, kalau kita menolaknya, pasti teman kita akan menjauhi kita. Pasti teman kita memusuhi kita. Nah, godaan itu, tantangan itu, apakah kita akan menolaknya atau menerimanya? Karena kalau kita menolaknya pasti ada konsekuensinya, seperti Yusuf, dia akhirnya dipenjara. Nah, tapi kita harus hidup seperti Yusuf, yaitu menolak.
ajakan dari teman-teman kita, karena itu perbuatan dosa. Kita harus lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Nah, jadi supaya kita bisa menolak perbuatan dosa itu, kita harus selalu hidup benar dan takut kepada Tuhan. Nah, demikian firman Tuhan pada minggu ini. Mari kita tutup, kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan yang telah disampaikan. Ya Tuhan, kiranya firman ini dapat tertanam di setiap hati kita, sehingga kita boleh hidup benar Tuhan di mata-Mu, dan kita selalu takut padamu Tuhan dan taat pada firman-Mu, sehingga kami boleh dapat menahan godaan atau tantangan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sudah dengarkan firman Tuhan ya tadi. Nah, adik-adik harus ingat ya, meskipun adik-adik dijauhi, diejek, bahkan dibenci karena adik-adik tidak ingin ikut melakukan dosa, adik-adik jangan membenci mereka ya. Karena kita anak Tuhan, kita harus memberikan contoh yang baik. Kenapa? Karena Tuhan mengajarkan kita untuk selalu memaafkan. Oleh karena itu kita harus memaafkan, dan yang terpenting selalu mendoakan mereka. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan habis ini adik-adik. Kasih itu sabar, kasih itu tidak suka marah-marah, dan kasih itu memaafkan, dan kasih itu sayang kepada semua seperti kasih Tuhan. Untuk kita adik-adik, yuk kita bangkit berdiri, kita angkat pujian KASIH.
mengakhiri kebaktian kita pada hari ini, kita mau ucapkan selamat ulang tahun ya untuk teman-teman kita yang berulang tahun di bulan Juli. Wah, untuk itu kita ucapkan selamat ulang tahun kepada Selin. Selanjutnya kita juga ucapkan ulang tahun kepada Josephine. Selanjutnya kita ucapkan lagi ulang tahun kepada Audrey. Dan yang terakhir kita ucapkan ulang tahun kepada Wilson. Selamat ulang tahun ya adik-adik. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati adik-adik dan adik-adik dapat tetap setia kepada Tuhan, berpegang teguh kepada Tuhan dan bertumbuh dalam Tuhan. Selamat ulang tahun adik-adik. Wah adik-adik, kita sudah selesai nih kebaktiannya. Untuk itu kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami dalam kebaktian kami Tuhan. Meskipun online Tuhan, tapi Engkau yang berkati kami agar kami dapat tetap belajar akan firman-Mu dan mempraktikannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik jangan lupa ya untuk kerjakan aktivitas online-nya. Dan jangan lupa setelah ini adik-adik ada pertemuan. Wah, pertemuan dengan lause-lause baru ya di kelas yang baru. Ya, selamat beraktivitas ya adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.